Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fatmawati Amir, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe. Pada rukol kali ini saya berkolaborasi dengan Pak Agus, di mana pada sesi 1 saya sebagai coach, Pak Agus sebagai coachee. Pada sesi 2 Pak Agus sebagai coach dan saya sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu Fatma, alhamdulillah ini sehat-sehat. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Pak Agus sehat-sehat. Tapi kalau saya lihat dari raut wajahnya Pak Agus ini kayaknya kurang bersemangat, kurang ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu ada masalah apa ini Pak Agus? Ya itulah Bu, sebenarnya memang ini saya ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf, seandainya tidak mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Pak Agus, dan jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu, boleh silakan Bapak utarakan. Ya alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya tidak nyaman dengan pikiran saya itu tidak bisa tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Agus? Harapan maksudnya ketidaknyamanan yang seperti apa Pak Agus? Baik Bu, sebenarnya saya berharap itu mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu kepada Bu Fatma. Oh seperti itu. Boleh silakan Pak Agus utarakan seperti apa. Saya berharap mendapatkan solusi sih Bu dari masalah yang saya hadapi. Ibu ingat tidak waktu saya pernah tempo hari bercerita dengan Bu Fatma beberapa hari yang lalu bahwa sekolah saya itu sudah disupervisi oleh pengawas. Waktu itu saya yang mendapati untuk disupervisi. Pada saat supervisi itu Bu, saya ini kena teguran dari pengawas. Dan itu sangat berpengaruh sama diri saya Bu, seperti itu. Oh iya, insya Allah saya masih ingat. Kalau masalah itu saya masih ingat. Bagaimana Pak? Maksudnya di sini Pak Agus itu membuat apa? Kesalahan apa sehingga Pak Agus itu mendapat teguran? Kalau menurut saya sih Bu, masalahnya sebenarnya tidak serius sih. Seperti itu. Oh tidak serius. Tapi kalau saya lihat dari mukanya Pak Agus ini kayaknya agak serius-serius juga sebenarnya. Mungkin Pak Agus bisa utarakan sehingga Pak Agus merasa nyaman gitu. Baik Bu. Jadi begini Bu, waktu itu saya dikritik pada waktu supervisi, saya dikritik oleh pengawas bahwa saya katanya itu tidak membawa buku teks. Seharusnya kalau saya mengajar itu sebagai seorang guru wajib membawa buku teks seperti itu Bu. Apakah selama ini memang Pak Agus itu dalam mengajar siswa itu memang sama sekali tidak menggunakan buku tes atau bagaimana Pak Agus? Ya, jadi sejujurnya saya menyampaikan sebelumnya Bu, saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya itu tidak menggunakan buku teks, tetapi saya tetap menggunakan berbagai sumber ajar dari referensi, misalnya referensi online, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang penting kan saya mengacu kepada kurikulum ketika saya menyampaikan materi. Tetapi pengawas itu tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, seperti itu Bu. Oh seperti itu. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya Pak Agus itu sebenarnya sudah bagus sih ya. Tapi kalau masalah outputnya kira-kira tanpa buku itu bagaimana Pak Agus? Hasilnya Pak Agus mengajar menggunakan sumber-sumber itu tanpa menggunakan buku. Kira-kira outputnya seperti apa Pak Agus?
Ya, jadi begini Bu, seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu Fatma, saya itu menggunakan berbagai sumber sebenarnya, sumber video, saya pun menggunakan buku sebenarnya, hanya tidak dibawa di ruangan. Saya menayangkan video-video pembelajaran yang sangat interaktif dan menyenangkan, dan saya rasa siswa termotivasi dari pembelajaran yang saya bawakan. Seperti itu. Tapi kalau maksudnya karena kan kita ketahui sekarang ya bahwa karakter dan profil belajar itu pada murid itu beragam belajarnya. Jadi cara belajarnya itu berbeda-beda. Mungkin ada anak yang belajarnya dia maksudnya dia senang menggunakan buku paket, buku teks. Tapi mungkin ada anak yang senang kalau kita tampilkan video dia bagus. Ada yang maksudnya senang belajar di perpustakaan bagus. Apakah Pak Agus tidak kepikiran seperti itu? Oh iya Bu ya. Saya sebelumnya tidak kepikiran ke sana, dan selama ini menurut saya apa yang saya bawakan sudah cukup, dan siswa dengan hasil belajarnya yang sudah maksimal menurut saya. Tetapi saya pikir bahwa ini betul juga yang Ibu sampaikan. Nah, itu dia Pak Agus. Mungkin kalau menurut Ibu pengawas itu buku teks itu mungkin penting bagi dia ya sebagai sumber belajar. Ini mungkin saja harapan dari pengawas. Tapi kan saya tidak mengerti, saya tidak paham isi hati pengawas. Mungkin seperti itu. Bisa jadi Pak Agus pikir-pikir apakah Pak Agus nanti mau menggunakan atau bagaimana ya. Iya, terima kasih Bu Fatma. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu. Satu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan sampai di rumah itu terpikir juga Bu dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan saya ada yang terbengkalai Bu. Kalau saya boleh tahu, yang membuat Pak Agus itu sedikit resah lagi itu apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawas Bu. Saya takutnya dia menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah. Saya takut nanti jadi masalah. Seperti yang kita ketahui kan prosedurnya pasti pengawas akan melaporkan ke kepala sekolah. Takutnya nanti berdampak ini ke saya jika kepala sekolah itu mensupervisi saya juga, seperti itu Bu. Oh iya juga sih. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Agus ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Pak Agus tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan kepada Pak Agus, memberikan argumen, sehingga hal ini membuat pengawas merasa tersinggung dan menyampaikan ke kepala sekolah. Mungkin ya kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau kalau menurut saya sih Pak Agus, untuk masalah ini Pak Agus bisa merefleksi dulu, mempersiapkan diri. Jika nantinya misal Pak Agus dipanggil oleh kepala sekolah atau ditegur oleh kepala sekolah, Pak Agus sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Agus dalam mengajar nantinya. Ya, baik Bu. Tapi kalau menurut Ibu kira-kira saya ini akan ditegur kepala sekolah juga atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya sih mungkin bukan teguran yang bagaimana ya Pak. Mungkin Bapak akan dipanggil, mungkin Bapak akan ditanya-tanya lah sama Ibu kepala sekolah tentang hal apa sebenarnya yang terjadi. Karena kan biar bagaimana juga mungkin kepala sekolah ini kan tahu keseharian Bapak. Kalau pengawas kan mungkin hanya sekali-sekali dia datang. Mungkin seperti itu Pak. Baik Bu, kalau begitu mungkin saya akan berinisiatif duluan untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini. Berharap semoga beliau dapat memberikan solusi kepada saya. Ya baguslah Pak. Itu sebuah rencana yang sangat bagus kalau menurut saya. Nah, kalau kira-kira ini kalau Bapak sudah menemui, kira-kira ada hal lain lagi lah, maksudnya yang perlu Bapak lakukan atau bagaimana? Baik, nanti ketika saya
bertemu pengawas, saya terlebih dahulu akan meminta maaf karena tidak menerima refleksi yang pengawas berikan. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu, saya juga akan meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar dengan baik. Seperti itu. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Agus. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Pak Agus. Iya Bu, setelah ini saya akan memulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar saya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang telah saya gunakan sebelumnya, itu akan tetap saya terapkan juga kepada siswa, karena saya sudah melihat dan meneliti bahwa siswa juga merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian saya juga akan semakin mengakomodir kebutuhan peserta didik, Bu. Iya, baik. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Agus utarakan. Sudah sangat sudah sangat luar biasa lah kalau menurut saya Pak Agus. Ide-idenya Pak Agus. Ya, baik Bu, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan teks. Secepatnya juga saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah, insya Allah besok atau lusa itu saya sudah akan menemui pengawas, Bu. Iya Pak Agus, mungkin kalau saran dari saya memang seharusnya seperti itu ya Pak Agus, maksudnya secepatnya lah menemui Ibu Kepala Sekolah. Di sini loh Pak Agus, saya saya bangga karena Pak Agus mau menemui Ibu Kepala Sekolah. Meskipun tadi awalnya Pak Agus bilang Pak Agus itu agak takut, tapi ya alhamdulillah lah. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Agus butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak ini? Terkait masalah ini Bu, saya pikir saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini merupakan ide yang bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terlaksanakan ya Pak Agus. Dan Pak Agus bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang, tidak merasa gelisah lagi, sehingga wajahnya sudah bisa ceria. Gitu. Baik Bu, iya amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak ini Bu Fatma atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Agus, kita saling mendoakan yang terbaik. Ya, jadi mohon maaf ini Bu Fatma, kebetulan saya ada janji dengan murid dan beberapa rekan guru akan latihan karena kami akan mengadakan kegiatan pada hari Senin yang akan datang. Baik Pak Agus ya, boleh silahkan dilanjutkan kegiatannya. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agus. Ya, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak Agus. Kalau dari segi kesehatan alhamdulillah baik. Mungkin cuma hati yang agak sedikit kacau ini Pak Agus. Oh, kalau boleh saya tahu kenapa nih Bu Fatma hatinya kacau atau bimbang, itu ada apa? Begini loh Pak Agus, saya merasa dalam 1 minggu ini kan kegiatan kita itu kan kegiatan MPLS ya di sekolah. Ya. Saya merasa itu tidak berjalan dengan lancar Pak Agus. Baik Bu Fatma, dari percakapan kita ini masalah apa yang ingin Bu Fatma selesaikan atau apa yang ingin Bu Fatma capai dari pembicaraan kita ini Bu Fatma? Saya tuh sebenarnya ingin MPLS yang ada di sekolah saya itu bagus, dapat berjalan lancar seperti sekolah-sekolah lain pada umumnya ya, yang ada di daerah saya terutama Pak Gus, seperti itu. Baik, jadi Bu Fatma menginginkan MPLS
di SDN 2 Tapulaga ya Bu Fatma ya, berjalan Iya. dengan baik dan lancar. Menurut Bu Fatma, mengapa MPLS di SDN 2 Tapulaga itu tidak berjalan baik dan lancar menurut Bu Fatma? Kalau menurut saya sih seperti ini ya Pak Gus, sebenarnya MPLS di SD 2 Tapulaga itu tempat saya mengajar itu sebenarnya sudah terencana sih, tetapi Iya, tidak berjalan lancar karena kurangnya koordinasi antara panitia MPLS sehingga tidak terlaksananya asesmen diagnostik non kognitif. Padahal kalau menurut saya asesmen diagnostik non kognitif itu sangat diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nantinya. baik. Jadi menurut Bu Fatma, MPLS di sekolah SDN 2 Tapulaga tidak berjalan lancar karena kurang koordinasi ya Bu ya? Iya, seperti itu Pak. Jadi kalau saya beri skala nih Bu Fatma, antara 1 sampai 10, pelaksanaan MPLS di sekolah Ibu Fatma itu berada di angka berapa Bu? Kalau saya boleh mengatakan ya, menurut pelaksanaan MPLS di sekolah saya itu berada di angka 6 mendekati 7 lah. Mau bilang 7 juga mungkin tidak sampai lah Pak Bos. Pokoknya 6 mendekati 7 lah. Iya. Ya, baik. Baik Bu, jadi MPLS di sekolah Ibu sekitaran 6 sampai 7 ya Bu ya? Iya, seperti itu Pak. Kira-kira hal apa yang bisa Ibu Fatma lakukan agar menaikkan grade itu Bu, dari angka 6 atau 7 ini ke angka 10 Bu, agar MPLS-nya bisa berjalan baik? Kalau menurut saya ya Pak Gus, hal yang mungkin bisa saya lakukan itu adalah membangun koordinasi yang baik pada semua panitia MPLS dan kepala sekolah serta wali-wali murid yang ada di SD saya, sehingga asesmen diagnostik non kognitif ini dapat terlaksana dan dapat memberikan penjelasan kepada orang tua jika pada orang tua ya pada saat mereka datang bahwa tujuan asesmen ini itu bukan untuk mengukur kepintaran sih sebenarnya. Pintar atau tidaknya anak-anak itu bukan diukur dari situ, tapi untuk membangun hubungan antara murid, guru, dan orang tua. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Gus. Baik, Bu Fatma. Jadi untuk mengkoordinasikan ini Bu ke panitia MPLS, ke kepala sekolah serta wali murid di SDN 2 Tapulaga, kira-kira apa yang bisa dilakukan Ibu Fatma? Menurut saya untuk membangun koordinasi ini yang baik ke seluruh panitia MPLS termasuk kepala sekolah serta murid serta wali murid, saya pikir saya akan mengkoordinasikan dulu kepada kepala sekolah ya Pak Gus untuk melakukan rapat dengan semua panitia MPLS sehingga masing-masing anggota itu mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing sehingga MPLS ini kan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk mendapatkan dukungan dari orang tua, saya juga mungkin berencana akan mengkoordinasikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu agar wali murid ini dapat diberikan penjelasan mengenai pentingnya asesmen diagnostik ini untuk perkembangan murid. Saya pikir penting menjelaskan kepada orang tua bahwa asesmen ini bukan menilai anaknya itu dia pintar atau tidak. Karena kan takutnya kalau kita bilang orang tua bahwa anaknya ini nanti kita menilai anaknya ini tidak pintar, nanti kan mereka merasa tersinggung. Ya, betul Bu. Jadi sehingga untuk mendukung bakat dan minatnya tersebut, para orang tua mungkin bisa menyambut pelaksanaan ini dengan baik sehingga terlaksana kan seperti itu sih bagus. Oh ya, luar biasa Bu Fatma. Oke, baik. Menurut Bu Fatma dalam melakukan hal yang banyak itu agar Bu Fatma dapat koordinasikan MPLS DSD 2 ini Tapulaga ini dapat berjalan lancar. Sudah selesai semuanya. Timbal balik belum?
Mungkin yang bisa bantu saya ini Oh iya, mungkin silakan. wakil ketua MPLS, Pak, yang dapat membantu. Saya pikir dapat berbagi tugas lah untuk mengkoordinasikan kegiatan ini agar berjalan dengan lancar. Mungkin dengan beliau dulu. Baik, jadi nanti Bu Fatma rencananya akan dibantu oleh Wakil Ketua MPLS ya Bu. Iya. Oh ya, kira-kira kapan bisa dilaksanakan Bu Fatma? Kalau menurut saya sih Pak Gus, lebih cepat lebih bagus. Wah, Saya luar rasa biasa. mungkin iya. Karena kalau kita menunggu besok, takutnya kan MPLS ini kan berjalan dengan maksudnya tidak terlalu lama. Jadi Ya, saya pikir betul. mungkin besok sudah bisa dilakukan Pak Gus. Saya akan bertemu dengan Wakil Ketua MPLS dulu untuk mengatur waktu yang baik, kemudian mengkoordinasikan dengan Kepala Sekolah serta mengatur rapat lah dengan orang tua wali siswa. Mungkin seperti itu Pak Gus. Luar biasa Bu Fatma. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya Bu Fatma, dari percakapan kita siang hari ini, apa yang bisa Ibu Fatma rangkum? Dari percakapan kita yang bisa saya petik atau saya rangkum dari ini mungkin adalah untuk melaksanakan suatu MPLS dengan lancar di sekolah saya itu harus berkoordinasi lah. Mengkoordinasikan kegiatan ini kepada kepala sekolah, biar bagaimanapun kepala sekolah adalah yang utama di sekolah saya, maksudnya dia di atas lah, karena kita kan ini namanya juga bawahan kan Pak. Iya, betul, Serta panitia-panitia MPLS itu sendiri untuk membagi tugas dan peran sehingga tidak saling menunggu, saling berharap begitu Pak. Jadi masing-masing akan dibantu oleh wali kelasnya kan, sehingga untuk melaksanakan sosialisasi kepada orang tua itu dalam melaksanakan sosialisasi untuk melaksanakan asesmen diagnostis itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi harus ada koordinasi lah. Mungkin menurut saya begitu Pak. Iya, luar biasa Bu Fatma. Oh iya, ngomong-ngomong ini bagaimana nih perasaannya sekarang setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah, kalau saya pikir ini alhamdulillah ya, dari masalah saya ini sudah ada solusi, saya jauh lebih baik sudah. Bapak bisa bantu saya dengan setidaknya ada teman bertukar pikiran Pak, sehingga saya bisa mencurahkan apa yang bisa ini Pak. Ini seperti itu. Iya. Bagaimana Bu Fatma, ada lagi yang Bu Fatma risaukan atau bimbangkan? Alhamdulillah sekarang saya sudah ini Pak, sudah agak lega lah. Setidaknya saya bisa tahu apa yang saya akan lakukan besok. Wah, luar biasa. Langsung action ya Bu Fatma. Oh ya, iya, kalau begitu Bu Fatma, saya ingin di lain waktu saya ingin ketemu lagi Bu Fatma, mendengarkan cerita ini Bu Fatma setelah actionnya, setelah ketemu setelah ketemu wakil kepala sekolah, wakil ketua MPLS ya Bu? Iya, wakil ketua dulu Pak. Terus ketemu kepala sekolah, terus rapat tuh saya mau dengar lagi ceritanya Bu Fatma. Jadi kapan-kapan kita cerita lagi. Iya, baik Pak. Saya undur diri dulu Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima